Sebuah dosa besar kini mulai menagih bayaran. Satu persatu mereka yang terlibat mulai diteror. Dari kebun bambu, lokasi terkuburnya jasad anak. Sosok terbungkus plastik mulai menampakkan dirinya. Aroma vanila, suara plastik diremas-remas, dan bayangan masa lalu yang memburu tanpa ampun. Satrio, yang dulunya hanya ikut-ikutan, kini jadi korban pertama. Dibekap, diteror, dicengkram kegelapan. Apakah ini balasan dari kutukan anak? Atau permainan iblis yang baru dimulai? Saksikan hanya di episode ini. Keesokan paginya, mereka membahas mimpi yang dialami tadi malam. Kondisi mereka masih lemas karena kecapean akibat teror di mimpi mereka. Ditambah lagi, kepala mereka masih pengar karena pengaruh alkohol. Di sela-sela obrolan mereka, Satrio merasa lapar. Walaupun lelah dan kepala pening, ia tetap berpamitan pada teman-temannya untuk mencari sarapan. Aku nyari sarapan dulu ya, buat kalian juga. Mau titip apa aja? Tanya Satrio kepada teman-temannya. Apa aja lah, jangan lupa sama rokok dan air minumnya ya. Jawab Doni sambil memberikan uangnya ke Satrio dalam kondisi masih penat. Tanpa firasat apapun, Satrio pun melaju dengan motornya. Namun, di perjalanannya, sesuatu terasa aneh. Jalan yang biasanya ramai oleh orang yang berjualan atau lalu lalang, kini sunyi dan lengang. Seolah seluruh kehidupan telah disapu bersih. Waktu pun seakan berputar cepat. Langit yang semula terang, tiba-tiba berubah gelap. Tanpa disadari, motor Satrio mengarah ke satu tempat terlarang. Lokasi pembunuhan Ana. Bisikan halus yang tak kasat mata seakan menuntun Satrio melewati kebun bambu itu dengan perlahan dan santai sambil menoleh ke kiri. Tempat pembunuhan Ana. Di sanalah ia melihatnya. Sesosok tubuh yang terbungkus plastik berdiri kaku, tak bergerak, seperti menunggu dirinya. Panik, Satrio menancap gas. Namun, aroma manis vanila tiba-tiba tercium, menusuk hidungnya. Wangi vanila ya? Gumam Satrio. Disusul dengan suara seperti plastik diremas terdengar dari belakangnya. Dia juga merasa motornya menjadi semakin berat. Tangannya bergetar ketika ia mengintip melalui spion. Dan benar saja, sosok hantu Ana yang terbungkus plastik sudah duduk di belakang. Dengan ketakutan membabi buta, Satrio memacu gas sekuat tenaga hingga akhirnya dia menabrak sebuah kendaraan tua
rongsokan, kosong, tak berpenghuni. Ia pun terlempar. Satrio langsung bangun dan berlari tanpa arah, meninggalkan motornya. Tapi takdir jahat membawanya kembali ke kebun bambu tempat Ana dibunuh. Karena kelelahan, Satrio berhenti sejenak untuk mengatur nafasnya sambil membungkuk. Di saat itulah suara plastik itu terdengar lagi. Pelan, namun menusuk telinga. Karena penasaran, Satrio mengangkat kepalanya. Dan tepat di depannya, hantu Ana berdiri, membeku, memandangnya dengan tatapan kosong dari balik balutan plastik. Ketakutan membuat Satrio kehilangan kendali. Celananya kembali basah oleh rasa takut yang tak tertahankan. Ia mencoba berbalik arah untuk lari. Namun, sebuah sosok raksasa hitam bertanduk telah menunggunya. Tangan kekarnya langsung mencengkeram leher Satrio, mengangkat tubuhnya yang gemetar, dan lehernya patah seketika. Satrio tewas. Darah menetes dari mulutnya, jatuh tepat di tanah di atas kuburan Ana. Dalam sekejap, mayat Satrio ditarik ke dalam semak belukar oleh makhluk hitam bertanduk itu. Lenyap, seakan ditelan bumi, seakan dibawa ke alam lain. Dan malam itu, Satrio hilang tanpa jejak.